Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Rabu 27 Mei, Pekan Biasa yang ke-8. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah menebus kami dengan darah Putramu. Semoga kami saling mengasihi dengan segenap hati, sebagaimana Engkau sendiri telah mengasihi kami melalui Yesus Kristus yang rela mengorbankan dirinya demi keselamatan kami. Sebab dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Markus, bab 10, ayat 32 sampai 45. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Sekali peristiwa, Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem. Yesus berjalan di depan, para murid merasa cemas, dan orang-orang yang mengikuti dia dari belakang pun merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya, dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Yesus berkata, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ia akan diolok-olok, diludahi, disesah, dan dibunuh. Dan sesudah 3 hari, ia akan bangkit." Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus. Mereka berkata, "Guru, kami harap Engkau mengabulkan suatu permohonan kami." Jawab Yesus, "Apakah yang kalian ingin kuperbuat bagimu?" Mereka menjawab, "Perkenankanlah kami ini duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kiri-Mu." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Kalian tidak tahu apa yang kalian minta. Sanggupkah kalian meminum piala yang harus kuminum, dan dibaptis dengan pembaptisan yang harus kuterima?" Mereka menjawab, "Kami sanggup." Yesus berkata kepada mereka, "Memang, kalian akan meminum piala yang harus kuminum, dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kanan atau kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang yang baginya telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kalian tahu bahwa orang-orang yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tetapi janganlah demikian di antara kalian. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kalian, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kalian, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Sebab Anak Manusia pun datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudari-saudaraku yang terkasih, melalui sabda Tuhan hari ini, ketika berhadapan dengan para muridnya, Yesus memberitahukan bagaimana ia akan mengalami penderitaan. Ia akan disesah, akan dibunuh, dan pada saatnya 3 hari kemudian akan dibangkitkan. Namun apa yang dialami oleh para muridnya? Mereka tidak paham. Bahkan Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, justru mereka membicarakan mengenai kekuasaan. Maka mereka meminta, "Guru, kami harap engkau mengabulkan suatu permohonan kami. Perkenankan kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kiri." Dan lewat pertanyaan-pertanyaan itu, Yesus mengajar kepada para muridnya, "Barang siapa ingin menjadi terbesar di antara kalian, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kalian, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya." Dan Tuhan memberikan contoh, karena Anak Manusia pun datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Dari sabda Tuhan hari ini sangat jelas bagaimana Yesus mengajak para muridnya, mengajak kita semua umat beriman ini yang percaya kepadanya, agar kita siap untuk ikut ambil bagian dalam karya pelayanan Tuhan di dunia ini. Untuk melalui tugas-tugas, pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan itu, kita persembahkan kepada Tuhan. Kita diajak untuk memberikan diri kita ini, mengabdi melayani Tuhan dalam seluruh hidup kita. Dan tentunya dasarnya adalah kasih Tuhan dalam hidup kita. Karena Ia telah memberikan dirinya, memberikan nyawanya bagi kita semua. Tuhan telah memberikan teladan, memberikan contoh untuk kita. Maka marilah saudari-saudaraku yang terkasih, kita mohon rahmat-Nya, supaya kita pun juga diberikan keberanian untuk menanggapi panggilan Tuhan, ambil bagian di dalam karyanya di dunia ini, dengan tugas-tugas pekerjaan kita yang kita lakukan untuk mengabdi dan melayani Tuhan. Di dalam relung hati ku bertanya padamu,
Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.